Bab 430 Yin dan Yang. Kerangka Raja Surgawi 5 warna itu secepat angin dan kilat, meninggalkan bayangan sisa di tempat, dan bergegas menuju Xiao Chen dengan cahaya ilahi 5 warna. Tangannya membentuk segel tangan yang misterius dan rumit, hikmat dan sakral, seperti seorang Buddha, dan cahaya yang menyala-nyala meledak, mencoba menghancurkan Xiao Chen. Xiao Chen melangkah mundur 100 kaki, seolah-olah dia sedang bepergian melalui ruang angkasa. Dia menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Makhluk api di benua kematian memang aneh. Mereka benar-benar memahami segel Buddha, yang sangat asli dan kuat sehingga menakjubkan. Kerangka Raja Surgawi 5 warna tidak menindaklanjutinya. Gelombang yang mengerikan terdengar, dan kerangka giok putih melesat mendekat. Hal yang mengejutkan terjadi. Kerangka Raja Surga yang awalnya seputih salju berubah menjadi hitam seperti tinta dalam sekejap, seolah-olah diukir dari giok hitam. Kerangka Uranus memang luar biasa. Makhluk api yang mampu mencapai titik ini semuanya telah mengalami kesulitan yang tak terbayangkan. Hanya mereka yang memiliki ketekunan besar yang dapat mencapai apa yang mereka miliki saat ini. Tengkorak hitam seperti batu giok milik Raja Langit berubah menjadi 9 tubuh, membentuk 9 cahaya hitam yang menjebak Xiao Chen di tengah. Teknik pemurnian jiwa yang mirip dengan suara kata, Du, bergetar keluar dan melesat ke arah Xiao Chen di tengah. Suara surgawi yang dahsyat itu sepenuhnya dihasilkan oleh getaran jiwa, hikmat dan sakral, seolah-olah puluhan juta dewa melantunkan mantra sihir bersama-sama. Orang bisa melihat sinar cahaya berwarna-warni menyapu ke arah Xiao Chen di tengahnya. Ini sungguh menakjubkan. Xiao Chen menggambar jejak misterius dan mendalam dengan tangannya, dan metode Tianbei kuno dipraktikkan hingga tingkat ekstrim olehnya. Cahaya cemerlang bersinar di tubuhnya, dan lebih dari 100 titik akupuntur yang didewakan sama menyilaukannya dengan bintang-bintang. Mereka seperti sumber kekuatan, memancarkan sinar cahaya tak berujung, dan lapisan cahaya menyerupai baju besi menyelimuti tubuhnya. Dulu, saat Xiao Chen pertama kali berlatih metode kuno Tianbei, ia telah mengolah tirai cahaya Dewa Angin Beidou. Sekarang sudah benar-benar berbeda. Sekarang bukan lagi 7 bintang yang menutupi tubuhnya, tetapi seperti bintang-bintang di langit yang bersinar di setiap bagian tubuhnya. Baju zirah ringan ini sepenuhnya didasarkan pada titik akupuntur yang didewakan dan menutupi setiap bagian tubuh. Kerangka Raja Giok hitam terus mengguncang jiwanya, dan suara surgawi itu seperti pisau atau pedang, menyerang musuh di tengah yang bersinar dengan cahaya. Namun, meskipun suara ilahi yang tidak dapat dihancurkan terus melemahkan tirai cahaya, baju besi cemerlang yang bersinar seperti bintang di langit akan selalu bersinar lagi pada saat kritis. Xiao Chen sangat terkejut. Serangan seperti itu membuatnya menanggung tekanan yang tak tertandingi dan mengerikan. Jika bukan karena tujuan memverifikasi suara kedua dari 8 suara asal, dia tidak akan pernah mengambil risiko seperti itu. Dengan suara, ledakan, 9 bayangan tengkorak Raja Langit Giok hitam bergabung menjadi satu. Cahaya hitam melesat ke langit, dan kemudian suara surgawi yang luas meningkat 10 kali lipat dan menyapu ke arah Xiao Chen. Bang! Tirai cahaya di tubuh Xiao Chen tidak dapat menahannya lagi, dan benar-benar hancur seperti baju besi yang kokoh. Dia tampak seperti hantu, berubah menjadi gumpalan asap tipis, dan dengan cepat menghindar. Tanpa suara, sebuah lubang hitam tanpa dasar tertinggal di tempat itu. Kekuatan suara surgawi itu tak terbayangkan. Kerangka giok putih di belakang bergegas, menggantikan kerangka Raja Giok hitam, dan menyerang Xiao Chen. Ini adalah kerangka sungguhan, bukan kerangka yang berevolusi super. Tidak mudah baginya untuk mencapai titik ini hari ini. Dalam arti tertentu, dia lebih menakutkan daripada kerangka Uranus biasa.
Cakar tulang seputih salju itu bagaikan pedang dewa dari surga, tak terkalahkan. Angin kencang yang dipancarkannya langsung merobek kehampaan dan bertabrakan dengan tangan Dewa Xiao Chen, mengguncang lengan Xiao Chen hingga mati rasa. Reinkarnasi kematian. Kerangka tulang putih itu memang luar biasa. Saat bertarung dengan Xiao Chen dari jarak dekat, ia tiba-tiba berteriak dengan kesadaran spiritualnya. Saat kesadaran spiritualnya berfluktuasi, kekosongan ruang menyelimuti Xiao Chen. Kekuatan penghancur meledak dalam sekejap, siap menghancurkan Xiao Chen. Meledak, dunia 8 fase muncul di sekitar Xiao Chen. Ruang yang menyusut itu diperbaiki dengan kekuatan asal mula dunia, dan 8 pintu misterius tiba-tiba terbuka. Boom! Xiao Chen bergegas keluar dari ruang kematian seperti kilat, menghindari bahaya reinkarnasi dan kematian. Dia harus memeriksa ulang 3 kerangka Raja Surgawi. Masing-masing lebih kuat dari yang lain, terutama kerangka tulang putih terakhir, yang memberi orang perasaan yang tak terduga. Ketika kultivasi seseorang mencapai alam Raja Manusia tertinggi, bahkan jika seseorang adalah makhluk api, seseorang dapat menggunakan semua jenis kekuatan magis dan keterampilan tempur. Kecuali fakta bahwa seseorang tidak memiliki daging dan darah, tidak ada banyak perbedaan antara mereka dan manusia. Berhadapan langsung lagi, ketiga Raja Kerangka Surgawi itu menatap Xiao Chen dengan heran. Raja Kerangka Surgawi 5 warna berkata, dengan kekuatan seperti itu, mengapa kau tidak bekerja untuk Raja Yi Tianzong? Aku berkata, aku tidak termasuk dalam kekuatan apapun. Aku hanya berkeliling dunia. Apakah kau tidak mempertimbangkannya lagi? Tanya Raja Kerangka Giok Hitam. Tidak ada yang perlu dipertimbangkan. Xiao Chen menjawab dengan lugas. Maafkan aku hanya bisa membiarkan apimu padam. Kesadaran tengkorak giok putih itu berfluktuasi dengan hebat dan tegas, seolah-olah sedang menghukum seseorang. 3 bayangan itu lebih cepat dari kilat dan melesat dalam sekejap. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka menyerang Xiao Chen dengan panik dan tanpa ampun. Kemanapun mereka lewat, angin kencang bertiup kencang dan bumi berubah menjadi gurun. Tengkorak 5 warna itu tampak megah, seperti Buddha, dan tangannya benar-benar menyentuh segel Acalanata. Tubuh besar Mingwang muncul di belakangnya, bagaikan sebuah gunung, dengan mata terbelalak, dan tangannya yang menaklukkan iblis menamparkan ke bawah, lalu langit runtuh dan bumi retak. Lembah retakan besar yang panjangnya lebih dari 20 mil muncul di Deep Plain, sepenuhnya disebabkan oleh serangan ini. Raja Ming tampak setengah bangkit, secara bertahap menyatu dengan kerangka 5 warna, dan kekuatannya menjadi semakin kuat. Tangan besarnya benar-benar terulur dari dunia 8 fase untuk membunuh Xiao Chen. Tubuh kerangka giok hitam itu tampaknya telah menghilang di antara langit dan bumi. Setiap kali muncul dari kegelapan, 9 tubuh akan keluar bersama-sama untuk menyerang titik-titik vital Xiao Chen, membuatnya mustahil untuk bertahan melawannya. Kerangka putih adalah yang paling menakutkan. Semua jenis metode rahasia dan kekuatan magis muncul satu demi satu, dan akhirnya berubah menjadi dewa kematian. Secara samar-samar, dapat dilihat bahwa itu seperti daging dan darah yang terlahir kembali. Sulit untuk benar-benar menebak apakah itu ilusi atau kenyataan. Namun, sabit malaikat maut di tangannya sama sekali bukan ilusi. Bilah sabit yang tajam itu memotong kekosongan dan menghancurkan bumi. Ratapan jutaan hantu jahat bergema di seluruh dataran kematian, dan Xiao Chen, yang sedang ditekan, merasa sangat lelah. Menghadapi skeleton Raja Surgawi yang begitu kuat, Xiao Chen tidak mungkin menghadapi mereka secara langsung, jadi dia menggunakan 8 fase untuk menghadapinya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dia ingin memverifikasi suara kedua dari asal suara surgawi,
jadi dia mengambil risiko untuk tetap tinggal dan bertarung. Di dataran kematian, 4 bayangan bagaikan 4 sambaran petir, saling terkait, menyebabkan tanah merah tua terus retak, dan muncullah hamparan gurun yang luas. Akhirnya, Xiao Chen mulai melarikan diri. Tentu saja, dia tidak benar-benar dalam situasi putus asa. Jika dia ingin melarikan diri, dia dapat dengan mudah melarikan diri dengan kecepatan tinggi menggunakan 8 fase. Demi mengolah Duzi Tianyin, saat ini dia sedang bermain api, dan bahaya besar selalu mengintainya. Setelah bertarung hampir seharian dan melarikan diri selama lebih dari 1 jam, Xiao Chen akhirnya berhasil menyingkirkan mereka. Di sebuah lembah yang sunyi dan gelap, dia duduk bersila di tanah, dengan hati-hati merenungkan misteri kata Du. Tidak diragukan lagi bahwa teknik pemurnian jiwa di dunia kematian sangat mirip dengan Tianyin, yang memberinya inspirasi besar. Dia duduk di sana selama setengah tahun, tidak bergerak, seperti patung. Hewan kecil keke sangat bosan, dan akhirnya bersembunyi di surganya sendiri dan tertidur lelap. Suatu hari setengah tahun kemudian, Xiao Chen tiba-tiba membuka matanya dan berteriak pelan. Gunung batu di sisi selatan lembah tiba-tiba terguncang berkeping-keping dan runtuh. Akhirnya aku menemukan jalannya. Meskipun belum mengerti arti sebenarnya, Xiao Chen sudah tahu cara melatih suara kedua ini. Surga yang hilang terbuka lebar, dan binatang kecil itu telah terbangun. Ia berlari keluar dengan gembira sambil memegang buah besar dan menyerahkannya kepada Xiao Chen. Xiao Chen menerimanya sambil tersenyum, menggigitnya, dan mulutnya dipenuhi aroma harum. Gelombang energi segera mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Xiao Chen sekali lagi muncul di Dead Plains sejauh 5.000 mil. Cahaya di matanya sangat tajam, dan sasarannya adalah kota besar di depan. Saat dia mendekati kota besar itu, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi langsung memancarkan aura spiritual yang kuat. Kerangka Raja Surgawi 5 warna di kota itu benar-benar segera merasakannya, dan dalam sekejap ia melayang ke langit dan terbang keluar kota. Kau lagi, Xiao Chen tidak menjawab, tetapi mulai menyerang secara langsung, menggunakan tangan dewa dan 7 langkah naga terbalik untuk menghadapi Raja Surgawi 5 warna. Pertarungan itu berlangsung selama 2 jam. Setelah menerima berita itu, Black Jade Skeleton dan White Bone Skeleton King muncul pada saat yang sama, menciptakan kembali pemandangan hari itu. Ketiga raja itu mulai mengejar Xiao Chen. Pertempuran pengejaran dan pembunuhan berlangsung hampir sepanjang hari sebelum Xiao Chen benar-benar menyingkirkan ketiga orang itu dan mulai mundur lagi, memahami suara kedua dari asal mula suara surgawi di lembah retakan besar yang tersembunyi. 6 bulan berlalu sebelum dia terbangun. Saat dia mengucapkan kata Du, seluruh Grand Canyon hancur total. Dia terbang ke langit bersama Keke. Kemudian, dia mulai memprovokasi Raja Surgawi 5 warna dan yang lainnya. Hal ini berlangsung selama 3 tahun. Selama waktu tersebut, Raja Kerangka Surgawi 5 warna dan yang lainnya bahkan mengumpulkan beberapa Raja Surgawi untuk mengepung dan menekannya, tetapi dia menghindari semuanya dan benar-benar mengetahui teknik pemurnian jiwa mereka. 3 tahun kemudian, Xiao Chen benar-benar menemukan triknya dan memahami hampir setengah dari misteri Duzi Tianyin. Kekuatan Tianyin ini sebenarnya melambangkan Yin dan Yang. Dapat dikatakan sebagai kekuatan cahaya dan kegelapan, atau dapat dikatakan sebagai kekuatan realitas dan ilusi. Pergantian Yin dan Yang dapat meningkatkan segalanya atau melemahkan segalanya. Kombinasi Yin dan Yang merupakan pukulan yang fatal. Inilah yang dapat ia kendalikan saat ini. Tentu saja, kata Yin dan Yang mengandung begitu banyak hal, dan dia masih jauh dari memahaminya sepenuhnya.
Saat ia perlahan-lahan memahami suara surgawi, suara surgawi, yang telah ia kembangkan sebenarnya meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan menjadi jauh lebih kuat. Suara surgawi, melambangkan kehidupan dan kematian, dan suara surgawi, melambangkan yin dan yang. Dapat dikatakan bahwa ketika dikembangkan secara ekstrim, keduanya merupakan kekuatan ilahi yang tak terbayangkan. Apa yang dilambangkan oleh 6 nada lainnya? Pada saat ini, dia sama sekali tidak bisa menebak. Dalam 6 bulan berikutnya, selain mengkonsolidasikan Du Si Tian Yin, Xiao Chen mulai pergi mencari mangsa, mengalahkan kerangka Raja Surgawi 5 warna, kerangka Raja Surgawi Giok Hitam, dan kerangka Raja Surgawi Tulang Putih, dan membunuh mereka satu persatu. Lalu dia berjalan menuju daerah yang diperintah oleh Ratu Muda. Dalam 6 bulan berikutnya, ia membunuh 4 kerangka Raja Surgawi lagi dan memanen total 7 benih api Raja Surgawi. Namun, setelah menyerapnya, ia menemukan bahwa mereka tidak seefektif yang ia bayangkan, dan kultivasinya tampaknya tidak meningkat sama sekali. Baru pada saat itulah ia mengerti mengapa jumlah raja terbatas dan mengapa sulit untuk menerobos ke alam Raja Surgawi. Setelah mencapai alam ini, menelan api tidak lagi efektif, dan akumulasi serta terobosannya sendiri adalah satu-satunya jalan keluar. Pada tahun kelima, ia akhirnya memasuki wilayah yang diperintah oleh Ratu Muda dan menuju kota megah di tengahnya. Totalnya 100.000 mil. Anda dapat membayangkan betapa luasnya wilayah yang diperintah oleh seorang raja. Dari kejauhan, tembok kota yang tinggi itu tampak megah bagaikan jajaran gunung. Tembok itu seluruhnya terbuat dari batu-batu besar berwarna merah tua. Tembok itu sama sekali tidak tampak seperti kota, melainkan gunung yang menjulang tinggi. Tembok itu memancarkan kekuatan aneh yang bahkan dapat memengaruhi raja-raja yang berkuasa. Xiao Chen memperkirakan bahwa kota besar itu pasti telah menyegel kekuatan yang tidak terbayangkan, dan bahkan seorang master tingkat raja tidak akan mampu berbuat apa-apa tentang itu. Kota yang megah dan megah itu bagaikan dewa raksasa yang sedang tidur, menimbulkan rasa kagum. Melihat kegembiraan binatang kecil itu, Xiao Chen mencengkeram telinganya yang berbulu, takut kalau binatang kecil itu akan menerobos masuk tanpa mengetahui kebenarannya. Akibatnya, binatang kecil itu mengabaikannya untuk waktu yang lama. Pemeriksaan di kota besar itu memang sangat ketat. Ketika mereka melihat Xiao Chen, seorang manusia berdarah daging, mereka menjadi lebih berhati-hati. Ketika mereka mendeteksi bahwa ia telah mencapai alam manusia tertinggi, makhluk api yang menjaga kota langsung melaporkannya kepada orang-orang kuat di dalam. Butuh waktu lama bagi Xiao Chen untuk menjelaskan tujuannya dan membuat makhluk api percaya bahwa ia ingin bertemu dengan Ratu Muda. Akhirnya, ia dibawa ke sebuah rumah megah di kota. Sebuah kerangka tua berwarna-warni menemuinya. Meskipun tidak memiliki daging dan darah, kerangka itu tetap terlihat sangat tua. Tubuhnya bungkuk dan gemetar seolah-olah akan jatuh kapan saja. Xiao Chen sangat terkejut, ini adalah Raja Kerangka 7 warna setingkat Jedi. 5 alam utama transendensi, penyimpanan pengetahuan, terbang, nirwana, dan umur panjang diketahui oleh praktisi biasa. Seiring dengan peningkatan level kultivasinya, Xiao Chen perlahan mulai memahami beberapa alam yang tidak diketahui orang biasa. Ada 5 alam di atas keabadian, yaitu Fish Leap, Supreme Man, Earth Penetrating, Heaven Reaching, dan Ancestral God. Di antara semuanya, alam Tongtian adalah alam semi-leluhur, juga dikenal sebagai alam raja. Alam makhluk tertinggi merupakan rintangan yang tidak dapat diatasi, bagaikan parit alam, yang telah menghalangi banyak pahlawan sepanjang masa, membuat manusia kuat dan leluhur setengah di alam kesempurnaan menjadi langka bagaikan bulu unicorn dan tandu. K. Unicorn.
Dalam arti tertentu, di mata orang-orang biasa, orang-orang kuat di alam kesempurnaan bahkan lebih langka daripada mereka yang berada di alam setengah leluhur. Karena begitu mereka mencapai alam ini, semua orang akan mulai mengurung diri dalam pengasingan, dan semua orang ingin menerobos ke alam raja semua surga. Kecuali saat Xiao Chen bertemu dengan beberapa pria kuat di tingkat Cedi selama kesengsaraan Dewa Semu, dia hampir tidak pernah bertemu dengan Master Cedi lainnya. Sekarang, dia benar-benar melihat Raja Kerangka 7 warna di level bumi murni. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Kau ingin melihat Raja kami? Rongga mata Raja Kerangka berwarna-warni tampak sangat dalam, seolah-olah dia bisa melihat menembus segala sesuatu di dunia. Ya, apa yang kau inginkan? Kerangka tua itu dikelilingi oleh cahaya warna-warni, dan tulang-tulangnya sebening kristal seperti ukiran batu giok. Tidak ada sedikit pun aura suram, tetapi sebaliknya dia tampak seperti dewa. Ini pasti orang yang menakutkan dan kuat yang setingkat dengan lelaki tua Li Mu dari klan dewa. Ini, Xiao Chen benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk sesaat, dan bertanya, bisakah Anda memberitahu saya nama yang mulia raja? Tuanku baru terbangun selama beberapa dekade, dan belum memberikan dirinya nama apapun. Kerangka tua berwarna-warni itu duduk di kursi tulang dan menjawab dengan tenang. Tidak ada gelar. Xiao Chen sangat terkejut dan bertanya, apakah yang mulia memiliki 3 orang kuat seperti Raja Qin Guang, Raja Yama, dan Raja Samsara di bawah komandonya? Tidak, Raja Kerangka 7 warna menjawab dengan lugas. Tidak, Xiao Chen merasa sangat kecewa. Mungkinkah tebakannya salah? Tetapi pada saat ini, kalimat lain dari Raja Kerangka tua itu tiba-tiba mengejutkannya. Tidak ada 3 raja, tetapi ada 3 kaisar perang besar, Qin Guang Huang, Yan Lo Huang, dan Lun Hui Huang. Bab 431 Gua Iblis. Qin Guang Huang, Raja Yama, Kaisar Reinkarnasi. 3 kaisar, yang diberi gelar kaisar, mereka pastilah orang-orang kuat setingkat bumi murni. Xiao Chen tertegun sejenak, ini benar-benar di luar dugaannya. Dia menduga bahwa 3 kaisar perang kerangka kemungkinan besar adalah Raja Samsara. Ketiga orang ini terlalu menakjubkan untuk mencapai level seperti itu. Namun, ketika Xiao Chen memikirkan fakta bahwa pendahulu mereka adalah 3 raja di bawah dewa leluhur Suiren, dia tidak begitu takut. Sekarang dia benar-benar ingin bertemu dengan ketiga kaisar ini. Setelah bertahun-tahun tidak bertemu mereka, dia tidak pernah menyangka bahwa ketiga orang ini memiliki latar belakang yang hebat. Maaf, 3 kaisar perang tidak ada di sini, jadi kamu tidak bisa melihat mereka. Ketika mendengar bahwa Xiao Chen ingin melihat 3 kaisar, kerangka tua berwarna-warni itu menggelengkan kepalanya dan memberikan jawaban ini. Kemana mereka pergi? Ketika Xiao Chen melihat rongga mata kerangka tua itu yang dalam dan tatapan penuh arti di matanya, dia merasa bahwa dia sedang gegabah. Saat ini, dia hanyalah seorang raja di wilayah manusia tertinggi, dan asal-usulnya tidak diketahui di mata pihak lain. Sungguh tidak pantas untuk menanyakan tentang keberadaan 3 kaisar perang di wilayah yang diperintah oleh wanita muda itu. Aku tidak punya ide lain. Aku hanya berpikir bahwa Kaisar Qin Guang, Kaisar Yan Luo, dan Kaisar Lun Hui mungkin adalah teman lamaku. Sejujurnya, aku bukanlah dewa. Hanya karena jiwaku abadi, aku dapat terlahir kembali di dunia kematian. Untuk menghindari kesalahpahaman dari Kaisar Kerangka yang telah mencapai alam kesempurnaan, Xiao Chen secara selektif menceritakan beberapa kejadian masa lalu untuk membuktikan bahwa dia mungkin benar-benar mengenal 3 kaisar. Oh, apakah kamu ingat kehidupan masa lalumu? Kerangka tua berwarna-warni itu sangat terkejut dan menatap Xiao Chen dengan heran. Ya, aku mengingatnya dengan jelas.
Seluruh tubuh Raja Kerangka berwarna-warni itu sebening kristal dan dihiasi awan merah muda, tetapi rongga matanya sangat kosong, seolah-olah bisa melahap jiwa seseorang. Dia menatap Xiao Chen dalam diam, tetapi membuat Xiao Chen merasakan tekanan dan jantung berdebar-debar yang tak terucapkan. Tidak lama kemudian kerangka tua itu mengangguk dan berkata, "Aku percaya apa yang kau katakan, tetapi tiga kaisar benar-benar tidak ada di sini. Mereka telah mengikuti Yang Mulia Raja ke bagian terdalam benua kematian." Petik 2. Apa? Xiao Chen terkejut. Sudah setahun sejak mereka berangkat. Berita ini benar-benar tak terduga. Xiao Chen segera berdiri, berjalan di sekitar aula megah ini, berhenti dan berkata, "Aku benar-benar ingin melihat mereka." Raja Kerangka Tua mengetuk tahta dengan ringan dengan tulang jari kristalnya dan berkata, "Jika kau ingin mengikuti ke bagian terdalam benua kematian, aku sarankan kau untuk segera menyerah. Tiga raja telah meninggal di sana dalam 1000 tahun terakhir. Dengan tingkat kultivasimu, kau pasti akan mati jika masuk ke dalamnya." Di sampingnya, binatang kecil seputih salju itu mengernyitkan hidungnya yang lucu dan bersenandung beberapa kali karena tidak puas. Sang ratu muda memimpin tiga kaisar perang ke bagian terdalam benua kematian, yang jelas merupakan usaha yang berisiko. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tentu saja tidak berani mempertanyakan Raja Kerangka Tua di depannya, tetapi mengungkapkan kekhawatirannya dengan bijaksana. "Tuanku dan tiga kaisar perang mengendalikan jurang neraka, dan bersama beberapa raja seperti Yi Tianzong, mereka telah mengesampingkan prasangka mereka dan bergabung untuk pergi ke kedalaman benua kematian. Saya pikir mereka dapat melindungi diri mereka sendiri. Apa yang ada di bagian terdalam benua kematian? Sungguh menakutkan bahwa raja-raja hanya dapat lindungi diri mereka sendiri ketika mereka menggabungkan kekuatan." Xiao Chen mempertimbangkan cukup lama dan akhirnya menyerah pada keputusan untuk maju ke bagian terdalam benua kematian. Meskipun Keke menguasai Lost Paradise, yang secara teori merupakan tempat berlindung yang aman, tempat itu masih jauh dari wilayah kekuasaan seorang raja. Sangat berbahaya untuk masuk dengan gegabah. "Bolehkah aku tinggal? Aku ingin menunggu raja dan tiga kaisar perang kembali." "Tentu saja." Raja Kerangka berwarna-warni mengangguk sedikit, dan menyeringai dengan mulut bertulangnya dengan cara unik makhluk api. Ini adalah senyum kerangka. Meskipun Xiao Chen tidak ada hubungannya dengan tiga kaisar, selama dia memiliki kekuatan alam tertinggi, dia akan disambut kemanapun dia pergi. Dalam beberapa hari berikutnya, Xiao Chen berkeliling kota raja dan bahkan pergi ke istana tiga kaisar secara langsung untuk memeriksanya, memastikan bahwa semua yang dikatakan Raja Kerangka Tua itu benar. Xiao Chen tinggal di kota raja, menunggu kembalinya Ratu Muda, dan mulai berlatih tanpa pamrih. Dia bermeditasi hampir setiap saat, dengan tenang memahami suara surgawi dari kata "du", sementara hukum kuno dari prasasti surgawi beroperasi secara otomatis. Tentu saja, saat benar-benar menguji kekuatan Du Zi Tianyin, Xiao Chen akan keluar dari kota raja. Kalau tidak, meskipun kota ini cukup kuat, gelombang suaranya begitu keras hingga akan membuat banyak orang khawatir. Hari demi hari, bulan demi bulan, Xiao Chen berlatih keras selama setahun penuh. Ia telah menguasai 60% rahasia Du Zi Tianyin. Selama periode ini, ia menggunakan esensi spiritual tak terbatas di surga yang hilang untuk mendewakan 365 titik akupuntur di tubuhnya menjadi lebih dari 200. Sungguh menyakitkan bagi binatang kecil seputih salju itu. Setiap kali melihat titik akupuntur dewa di tubuh Xiao Chen bersinar seperti bintang di langit, makhluk kecil itu akan bergumam tanpa sadar dan menghitung dengan cakar kecilnya, bertanya-tanya berapa banyak buah dewa yang ada untuk membentuk titik akupuntur itu. Setiap kali hal ini terjadi,
si kecil tidak dapat menahan diri untuk menelan beberapa suap air liur. Raja kerangka tua berwarna-warni tentu saja melihat semua ini. Dia telah menemukan melalui metode rahasia bahwa Xiao Chen dan 3 kaisar perang benar-benar sahabat hidup dan mati. Jadi dia menjadi lebih ramah kepadanya dan akan muncul dari waktu ke waktu untuk memberinya beberapa petunjuk. Xiao Chen memulai jalan kultivasinya tanpa pernah memiliki seorang pun sebagai gurunya. Ketika Raja Kerangka Tua itu dengan murah hati mewariskan teknik pemurnian jiwa kepadanya dan memungkinkannya memahami 70% Tianyin dari kata Du, ia langsung merasa sangat berterima kasih kepada kerangka tua tanpa daging dan darah ini. Raja kerangka berwarna-warni juga sangat senang. Ada alasan lain mengapa dia merasa dekat dengan Xiao Chen. Dia sudah mengingat kehidupan masa lalunya. Dia berasal dari Jiushu dan merupakan jenderal dan guru yang terkenal di zaman kuno, Lian Po. Ketika Xiao Chen mengetahui identitas kerangka tua itu, dia tercengang dan segera memberi penghormatan kepadanya. Dia sangat menghormati tokoh legendaris ini. Sangat sulit untuk menembus alam manusia tertinggi. Seperti namanya, itu adalah alam tertinggi yang dapat dicapai oleh makhluk hidup. Setelah melewati level ini, Anda akan keluar dari jangkauan manusia. Sejak saat itu, laut menjadi luas dan ikan dapat melompat sesuka hati, dan langit menjadi tinggi dan burung dapat terbang sesuka hati. Belenggu yang seperti jurang di langit tidak dapat ditembus hanya dengan berlatih dan memahami. Berbagai peluang dan kesempatan diperlukan. Raja Kerangka Tua menasihati. Banyak orang hebat sepanjang masa telah berlatih di alam ini selama ribuan tahun tetapi belum membuat kemajuan apapun. Setiap level adalah jurang yang tidak dapat diatasi. Xiao Chen memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal ini. Pada tahun ke-2, selain mendewakan puluhan titik akupuntur, kultivasi Xiao Chen masih belum membaik sama sekali. Bahkan latihan Duzi Tianyin pun hampir mandek. Raja Kerangka Tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya kau berlatih seperti ini." Xiao Chen terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Aku tahu. Aku berencana untuk melakukan perjalanan jauh dan pergi jauh ke benua kematian untuk mencoba peruntunganku. Dengan tingkat kultivasimu, tidak ada harapan untuk bertahan hidup jika kau pergi ke bagian terdalam benua kematian." Raja Kerangka Tua itu memberikan nasihat seperti itu. "Aku tidak ingin terjebak di alam manusia tertinggi selamanya. Jika kau bersedia mengambil risiko, aku akan memberimu kesempatan." Ketika Xiao Chen mengetahui rencana khusus Raja Kerangka Tua itu, meskipun dia sudah siap secara mental, dia masih terkesiap. Beberapa hari kemudian, Raja Kerangka Tua secara pribadi memimpin jalan dan menuntun Xiao Chen ke pusat kota raja, istana besar milik Nona Muda Raja. Di kompleks istana yang tak berujung ini, terdapat sebuah gunung batu setinggi lebih dari 1000 meter di arena seni bela diri. Di kaki gunung tersebut terdapat sebuah gua besar yang tertutup rapat, yang disebut Gua Setan. Tidak seorang pun tahu berapa banyak iblis dan makhluk jahat yang ditekan di dalam. Berdasarkan wahyu yang tidak disengaja dari kerangka tua itu, Xiao Chen samar-samar menduga bahwa raja gadis muda itu telah terbangun dan bergegas keluar dari dalam. Selama bertahun-tahun, di wilayah yang diperintah oleh Ratu Nona Muda, banyak orang terkenal dan berkuasa telah memasuki gua iblis untuk berlatih dan meningkatkan kultivasi mereka, tetapi setengah dari mereka menghilang di sana selamanya. Ingat, jangan masuk terlalu dalam. Semakin dalam kamu masuk, semakin banyak iblis dan makhluk jahat yang akan kamu temui. Konon, banyak spesies makhluk kuat di bagian terdalam benua ini. Mungkin gua iblis ini terhubung dengan area terdalam benua ini. Raja Kerangka Tua memperingatkan. Di samping mereka, si binatang kecil keenggan pergi dan ingin ikut, tetapi ditolak oleh Xiao Chen.
Dia ingin menjalani ujian hidup dan mati yang sesungguhnya, dan itu akan kehilangan artinya jika dia membawa si kecil bersamanya. Akhirnya, Keke menyerahkan Xiao Chen sebuah paket besar, yang berbau manis dan berisi berbagai buah ajaib dan saripati. Di kaki gunung batu berwarna merah kecoklatan itu, ketika segelnya dibuka, tiba-tiba terdengar lolongan-lolongan hantu dari dalam gua yang gelap, yang membuat kulit kepala terasa geli. Ingat, jangan terlalu dalam. Itulah nasihat terakhir dari Raja Kerangka tua itu. Xiao Chen mengambil paket yang diberikan Keke dan bergegas masuk tanpa menoleh ke belakang. Raja Kerangka berwarna-warni melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terbatas mengalir keluar, menyegel pintu masuk gua sekali lagi. Waktu itu seperti air, mengalir tanpa kita sadari. Dalam sekejap mata, setahun pun berlalu. Keke sangat gembira. Gadis kecil itu merasa sangat tertekan selama setahun ini. Akhirnya, waktu yang disepakati pun tiba dan dia dan Raja Tengkorak Tujuh Warna datang ke Gua Iblis lagi. Ketika kerangka tua itu mengerahkan segenap tenaganya untuk membuka segel itu, jeritan roh-roh jahat di dalam terus-menerus terdengar, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Xiao Chen. "Aiya, kenapa kamu belum keluar juga?" gerutu si kecil. "Tunggulah sedikit lebih lama." Raja Kerangka tua itu menghibur. Namun, setelah menunggu selama 7 hari, Xiao Chen tidak terlihat dimanapun. "Aku akan masuk dan mencarinya." Makhluk kecil itu tampak khawatir dan ingin masuk lebih dalam ke gua iblis itu. "Tidak," Raja Kerangka tua itu langsung menolak, dan berkata, "Kita telah sepakat untuk membuka gua pada waktu seperti ini setiap tahun, dan dia akan kembali paling lama dalam 4 tahun. Dia harus memilih untuk terus berlatih di sana. Jika kamu masuk dengan gegabah, kamu tidak akan dapat menemukannya, dan kamu mungkin tersesat di antara ribuan lubang." Kerangka tua yang berwarna-warni itu langsung menutup pintu masuk gua. Jika terlalu lama, dia takut akan menarik makhluk jahat yang sangat kuat untuk mendekat. Jika mereka bergegas keluar dari gua ajaib, itu akan menjadi masalah besar. Pada tahun kedua, segel gua iblis dibuka lagi, tetapi Xiao Chen masih belum muncul. Kabut iblis membumbung di dalam, dan hantu-hantu menangis dan para dewa melolong. Pada hari ketujuh, iblis yang kuat tiba-tiba keluar. Dia memiliki satu tanduk di kepalanya, rambut ungu menutupi bahunya, dan sisik-sisik halus di sekujur tubuhnya. Dia telah mencapai alam makhluk tertinggi. Raja Kerangka berwarna-warni buru-buru menyegel gua iblis, lalu menekan iblis dengan kekuatan sihirnya yang besar. "Kenapa kamu belum keluar juga?" Si kecil Keke tampak sangat khawatir. "Jangan khawatir, masih ada 2 tahun lagi." Raja Kerangka tua itu menghibur, lalu mulai menginterogasi iblis yang ditangkap itu, tetapi sayangnya, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna darinya. Pada saat ini, Xiao Chen berada di kedalaman gua iblis, yang seperti labirin besar dengan gua-gua di mana-mana, dan tidak ada seorang pun yang tahu kemana arahnya. Pada hari itu, begitu dia bergegas ke gua iblis, dia bertemu dengan roh mayat hidup yang kuat. Bahkan dengan kultivasinya di tingkat tertinggi, dia bertarung selama 10 hari dan 10 malam sebelum dia lolos dari kematian dan melenyapkannya. Namun, hal ini menyebabkan bencana besar. Mayat hidup ini tampaknya memiliki identitas yang tidak biasa. Pada tahun berikutnya, ia diburu hampir setiap hari. Pasukan mayat hidup yang tiada habisnya, bagaikan segerombolan belalang di langit, mengejar dan menghadangnya di dalam gua bawah tanah yang tak berujung, dengan sikap bertarung sampai mati. Di antara mereka sebenarnya ada 7 atau 8 raja mayat hidup yang kuat yang telah mencapai alam manusia tertinggi. Mereka memiliki kekuatan magis yang tak terbayangkan. Serangan jiwa mereka yang kuat sulit untuk dipertahankan.
Xiao Chen berada di ambang kematian beberapa kali. Ketika tahun pertama tiba dan Raja Kerangka Tua membuka segel, itu adalah saat yang paling berbahaya bagi Xiao Chen. 7 mayat hidup yang kuat mengelilinginya. Tingkat kultivasi masing-masing mayat hidup tidak kalah dengannya, membuat mustahil bagi Xiao Chen untuk bergegas ke pintu keluar Gua Iblis. Itu adalah pertempuran yang brutal. Xiao Chen menggunakan semua keterampilan uniknya dan menggunakan kekuatan asli dari 8 fase dunia dan prasasti langit bersisi 4 untuk membuka jalan. Dia akhirnya membunuh mayat hidup yang kuat dan melarikan diri melalui celah itu, tetapi dia hanya memiliki 1 napas tersisa. Di sarang setan yang dipenuhi makhluk-makhluk jahat ini, tidak diragukan lagi sangatlah berbahaya. Untungnya, binatang kecil keke telah menyiapkan sekantung besar saripati spiritual langit dan bumi untuknya, yang memungkinkannya untuk segera memulihkan kekuatannya di saat yang paling kritis. Pada tahun kedua, Xiao Chen bertarung dengan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hari, dan ia bertemu dengan berbagai jenis makhluk jahat dari waktu ke waktu. Situasinya genting, dan ia berjuang di ambang kematian hampir setiap hari. Itu adalah ujian hidup dan mati yang sesungguhnya. Selama periode ini, ia akhirnya mengerti mengapa kelompok mayat hidup ini bertarung dengannya sampai mati. Ternyata mayat hidup kuat yang ia bunuh pertama kali sebenarnya adalah raja ras ini. Karena bertarung dengan kaisar, makhluk jahat lainnya, ia terluka parah dan sekarat, serta kekuatannya turun ke tingkat manusia unggul. Setelah mendengar berita itu, Xiao Chen merasa sedikit takut. Jika itu adalah raja mayat hidup yang tidak terluka parah, dia pasti sudah berubah menjadi debu sejak lama. Namun, menurut spekulasi Kaisar Tengkorak 7 Warna, kaisar tingkat ini jarang keluar. Mereka semua tinggal di tempat yang paling terpencil, menjaga gerbang kehidupan dan kematian. Mereka tidak akan mengambil inisiatif untuk keluar dan menyakiti orang. Merupakan keberuntungan baginya untuk bertemu dengan mereka. Setelah membunuh 4 mayat hidup yang kuat dan roh-roh jahat yang relatif lemah yang tak terhitung jumlahnya satu persatu, Xiao Chen akhirnya menyingkirkan ras ini dan memasuki jurang lain. Dia diburu selama 2 tahun penuh dan berjuang antara hidup dan mati hampir setiap saat. Potensinya harus dilepaskan tanpa batas, kalau tidak dia tidak akan selamat. 2 tahun berlalu, Xiao Chen menyadari bahwa ia akhirnya berhasil naik ke alam manusia tingkat keempat. Ini adalah pencapaian yang diperoleh dengan susah payah setelah mengalami ratusan bencana yang hampir membunuhnya. Hal ini membuat Xiao Chen menghela nafas lagi, sungguh sulit untuk menerobos ke alam tertinggi. Tampaknya ini benar-benar batas kehidupan. Dalam 2 tahun terakhir, ia memperoleh keuntungan besar lainnya. Ia terus-menerus mengonsumsi saripati spiritual langit dan bumi untuk memulihkan energi vital yang hilang setiap hari. Hampir 300 titik akupuntur di tubuhnya telah menjadi ilahi. Samar-samar, Xiao Chen merasakan ada beberapa perubahan yang terjadi pada tubuhnya. Akhirnya, ia menemukan bahwa ada beberapa pola misterius dan rumit yang muncul di permukaan tubuh. Hal ini membuat Xiao Chen sangat terkejut. Titik-titik akupunturnya menjadi dewa dan pembuluh darah dewa muncul, terhubung ke berbagai titik akupuntur dewa. Hal ini tidak mengejutkannya, tetapi sekarang peta langit yang tidak dapat dijelaskan perlahan-lahan muncul di permukaan tubuh, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sinar kematian, Qi, menyapu dan hampir menusuk Xiao Chen. Gua yang gelap terlalu berbahaya dan ancaman kematian selalu ada. Ia bertemu dengan setan bermata jahat yang kuat. Makhluk jahat ini tampak seperti manusia, dengan sisik di sekujur tubuhnya dan hanya 1 mata di wajahnya. Ia dapat memancarkan sinar kematian yang dapat menembus semua zat yang berwujud.
Xiao Chen diam-diam mendecak lidahnya. Gua iblis bawah tanah ini benar-benar mengerikan. Dia benar-benar bertemu dengan makhluk kuat di tingkat tertinggi lagi. Tak perlu dikatakan lagi, di dunia ini, semuanya ditentukan oleh kekuatan, dan perjumpaan seperti itu pasti akan menjadi pertarungan sampai mati. Namun, setelah iblis mata jahat itu menariknya, iblis itu tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke terowongan terdekat, dan melarikan diri. Tepat saat Xiao Chen tengah bertanya-tanya, sebuah suara gemuruh datang dari gua di kejauhan, dan 4 bayangan mendekat dengan cepat. Warnanya langsung berubah. Dia telah melihat sasarannya dengan jelas. Mereka adalah 4 iblis unicorn yang kuat. Ini adalah keluarga kerajaan dalam sistem iblis, dengan tubuh berbentuk manusia, rambut ungu, mata biru, 1 tanduk di kepala, dan sisik seputih salju yang menutupi seluruh tubuh, tampak ganas dan menakutkan. Keempat iblis bertanduk satu itu semuanya telah mencapai alam tertinggi. Mereka awalnya mengejar iblis bermata jahat, tetapi setelah menemukan Xiao Chen, mereka semua menerkamnya. Ia mengumpat dalam hati, makhluk-makhluk jahat di goa iblis itu sungguh licik, setan bermata jahat itu justru mendatangkan malapetaka kepadanya. Pertarungan sengit pun tak terelakkan. Keempat setan unicorn yang kuat mengejar Xiao Chen selama 3 bulan sebelum akhirnya dia membunuh 2 dari mereka dan berhasil melarikan diri. Mengalami baptisan hidup dan mati hampir setiap hari, memaksa potensinya untuk terus dilepaskan, Xiao Chen merasa bahwa kultivasinya perlahan meningkat. Meskipun harganya sangat tinggi, tetapi semuanya sepadan. Berani sekali kau, dewa kecil, memasuki wilayah kekuasaan Kaisar Apiku. Aku akan menghukummu mati. Setelah memasuki jurang bawah tanah, Xiao Chen sudah merasakan panas yang membakar, tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan seluruh jurang dipenuhi dengan api. Xiao Chen berkeringat dingin, dia tidak pernah menyangka akan bertemu seorang kaisar. Api neraka tak berujung, cahaya hijau melesat ke langit, suhunya sangat tinggi. Makhluk api humanoid, yang melonjak dengan kobaran api hijau, mencegatnya. Dentang, suara pedang itu langsung mengejutkan Xiao Chen. Pola-pola langit misterius yang muncul di tubuhnya benar-benar bergetar. Mula-mula dia mengira pedang yang tersegel di dalam gua suci itulah yang berdering, tetapi kemudian dia mendapati bahwa bukan itu masalahnya. Pola-pola misterius pada tubuhnya tampak samar-samar dan bersinar, sebenarnya menggemakan 2 pedang di jurang yang menyala-nyala. Itu adalah 2 pedang kuno. Di jurang yang diperintah oleh Kaisar Api, meskipun mereka tidak bersinar terang, mereka sangat menarik perhatian. Mereka dimasukkan ke dalam dinding batu dan digetarkan perlahan, sambil menimbulkan ledakan suara berdenting. Xiao Chen sangat terkejut. Bagaimana bisa ada 2 pedang di gua iblis ini? Awalnya saya mengira bahwa 49 pedang itu tersebar di Kyushu dan 4 dunia, tapi saya tidak menyangka kalau mereka juga ada di dunia kematian. Apa sebenarnya gua setan ini? Apakah benar-benar terhubung ke area terdalam benua kematian seperti yang dikatakan Raja Tengkorak 7 Warna? Mengingat sang ratu muda telah terbangun dan berjuang keluar dari gua iblis ini, Xiao Chen tiba-tiba merasakan kulit kepalanya kesemutan. Tempat ini sungguh terlalu misterius dan mengerikan. Bab 432 kembali dari penyelesaian. Kulit Xiao Chen bersinar ketika pola-pola misterius muncul dan mengembun menjadi substansi nyata, menempel pada tubuhnya seperti baju besi. Dentang, 2 pedang kuno yang dimasukkan ke dinding batu jurang terus bergetar dan berdering, seolah-olah bergema bersama Xiao Chen di kejauhan. Kaisar api bagaikan burung phoenix yang bangkit dari kobaran api. Cahayanya menyilaukan, kekuatan ilahinya membumbung tinggi ke langit, dan ia menyerbu ke arah Xiao Chen dengan api yang tak berujung.
Beraninya kau mengincar pedangku. Kau bersalah atas kejahatan yang lebih besar. Aku akan menyedot jiwamu dan memurnikannya di neraka api selama 10.000 tahun. Jika dia benar-benar menghadapi seorang kaisar setingkat Cedi, Xiao Chen pasti akan mati. Namun saat ini, dia menemukan bahwa yang disebut kaisar api itu hanya setingkat supremasi dan tidak seseram yang dia bayangkan. Xiao Chen mengandalkan 8 fase untuk menghindari pukulan fatal dengan kecepatan tinggi. Tebing besar tempat dia berdiri tadi meleleh menjadi magma dalam sekejap, berubah menjadi cairan mendidih, lalu menguap dan menghilang sepenuhnya. Dalam kobaran api, tubuh kaisar api dengan cepat membesar, dan akhirnya seperti gunung, menatap Xiao Chen dan berteriak, "Api neraka!" Api menyebar ke segala arah, dan seluruh jurang menjadi lautan api, menyapu ke arah Xiao Chen. Api jenis ini sangat mengerikan, sehingga Xiao Chen harus sangat waspada saat menghadapinya, jika tidak, dia akan hancur baik secara fisik maupun spiritual jika dia tidak berhati-hati. Kilatan api berkelebat, memusnahkan semua materi yang nyata, membuat mustahil untuk melawan. Pada akhirnya, Xiao Chen menggunakan dunia air di antara 8 fase dunia untuk melawan. Cahaya biru air yang tak berujung menyembur keluar, dan dia nyaris mampu menghalangi kobaran api yang dapat memusnahkan ruang. Meskipun ia berhasil melawan kaisar api, Xiao Chen tak berdaya menyadari bahwa ia sama sekali tidak mampu menghancurkannya dan hanya mampu melindungi dirinya sendiri. Api biru itu tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah berhenti menyala. Tampaknya, meskipun dunia hancur, api itu akan tetap menyala terang. Aku abadi. Bagaimana mungkin dewa kecil sepertimu ingin bersaing denganku? Kau melebih-lebihkan kemampuanmu. Kau hanyalah seekor kunang-kunang. Biarkan aku menunjukkan kepadamu bagaimana aku bisa memurnikanmu. Kaisar api benar-benar mengelilingi Xiao Chen. Api hijau itu melonjak dan membakar dengan ganas, perlahan-lahan mendorong ke arah tengah. Xiao Chen terperangkap di dalam dan melawan balik dengan kekuatan ilahi. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya merah muda. Hampir 300 titik akupuntur ilahi bersinar seterang bintang, membentuk cangkang kepompong yang terbuat dari kekuatan ilahi di luar tubuhnya. Dalam beberapa hari berikutnya, api iblis kaisar api melonjak, menjebak Xiao Chen di tengah dan mulai memurnikannya dengan api neraka yang tak berujung. Ini adalah cobaan yang seperti api penyucian. Di tengah api iblis yang dapat membakar para dewa menjadi abu, Xiao Chen terus-menerus melepaskan potensinya dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Pada saat yang sama, indera spiritual yang kuat terus memindai jurang, dia mencari tubuh asli kaisar api. Bayangan raksasa seperti gunung di langit sama sekali bukan tubuh aslinya, kalau tidak, mustahil untuk membunuhnya. Butuh beberapa hari sebelum Xiao Chen melenyapkan 3275 inkarnasi boneka di magma bawah tanah dan menemukan tubuh asli kaisar api. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini. Kekuatan ilahi yang tak terbatas tiba-tiba melonjak di sekelilingnya, dan cangkang kepompong besar itu hancur total. Xiao Chen berubah menjadi sinar cahaya ilahi dan bergegas menuju 2 pedang yang dimasukkan ke dinding batu. Pola-pola misterius yang muncul di es. Ekujur tubuhnya bahkan lebih menyilaukan, dan sinar-sinar cahaya mengalir ke arah pedang itu seperti gelombang air. Klang! Pedang itu menghancurkan dinding batu besar, melesat keluar dari jurang dan terbang ke arah Xiao Chen. Kau berani mengambil pedangku, nak? Kau akan mati. Suara besar kaisar api bergemuruh, mengguncang seluruh jurang. Dalam kobaran api yang tak berujung, 2 pedang melesatkan 2 sinar cahaya yang menyilaukan dan menebas ke arah Xiao Chen. Fluktuasi energi pedang hampir menyebabkan seluruh jurang runtuh. Batu-batu besar tak berujung berguling ke bawah, dan ribuan aliran magma mengalir deras dari tanah.
Kaisar Api benar-benar mampu melepaskan sebagian kekuatan pedangnya. Kekuatan penghancur dan kekerasannya sungguh tak tertahankan dan tampaknya mampu menghancurkan segalanya di dunia ini. Namun, Xiao Chen tidak menyerbu ke arah dua pedang kuno yang memancarkan kekuatan mengerikan seperti yang dibayangkannya, melainkan memilih menyelam dan terjun ke dalam magma. Kaisar Api memasang jebakan dan menunggu Xiao Chen mengambil pedang, tetapi Xiao Chen membuat tipuan ke arah timur dan menyerang dari arah barat. Pada akhirnya, dia tidak menyentuh pedang itu, tetapi langsung menyerbu ke arah tubuhnya. Sialan, Kaisar Api segera memahami niat pihak lain. Jauh di dalam magma di bawah jurang, tubuh aslinya bergerak seperti pelangi ilahi. Dia adalah seorang kaisar yang berhati-hati dan tidak ingin memperlihatkan tubuh aslinya meskipun kekuatannya mirip dengan lawannya. Namun, Xiao Chen telah mengunci auranya dan dengan cepat menyusulnya dengan kecepatan 8 fase. Magma yang bergulung-gulung itu mengalir deras seperti sungai yang deras. Kedua tuan itu tampaknya sama sekali tidak dapat merasakan panasnya inti bumi dan terbang dengan kecepatan tinggi. Dengan desisan, kedua pedang itu menancap ke magma di inti bumi dan menusuk ke arah Xiao Chen. Energi pedang yang mengguncang bumi membuat Xiao Chen merasa takut. Dia tidak melawan, tetapi memilih terbang dan mengejar tubuh Kaisar Api. Ini adalah pertarungan yang aneh. Kaisar Api bersembunyi jauh di dalam magma. Xiao Chen terus mencari dan memburunya, sementara dia terus-menerus ditebas dan ditusuk oleh dua pedang kuat. Ini adalah jalan buntu. Baru pada hari ke-8 Xiao Chen benar-benar menemukan wujud asli Kaisar Api dan secara langsung menampilkan kekuatan asli dari 4 pertarungan tangan bebas dan kemampuan ilahi 8 fase. Perang sampai mati pun terjadi, hampir menghancurkan jurang. Magma melesat naik ribuan kaki tingginya. Cahaya kedua pedang itu telah lama redup. Setelah Kaisar Api mengendalikan mereka untuk memberikan pukulan terakhir, ia akhirnya menyadari dengan sedih dan marah bahwa pedang-pedang itu telah diambil. Energi pedang membumbung tinggi ke angkasa, bersinar terang, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tak tertandingi, menyapu seluruh Kaisar Api. Bagaimana, kau juga bisa mengaktifkan pedang itu? Kaisar Api terkejut. Sebelumnya ia mengira Xiao Chen menggunakan kekuatan ilahi yang kuat untuk menyerap pedang itu dan tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah resonansi antara keduanya. Xiao Chen sangat gembira. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah pola misterius itu muncul di kulitnya, dia akan menjalin hubungan halus dengan pedang dan dapat dengan mudah menggerakkan dua pedang kuno itu. Cahaya pedang setinggi 1000 kaki menyapu, dan bahkan Kaisar Api pun hampir tidak dapat menahannya. Api hijau yang tak berujung itu segera dipadamkan. Energi pedang membumbung tinggi ke langit, melesat ke segala arah. Meskipun Kaisar Api sangat kuat dan melawan balik dengan keras, ia akhirnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Tiba-tiba pedang ketiga muncul, berubah menjadi pelangi panjang, dan menusuk langsung ke tubuh Kaisar Api, langsung mencabik-cabiknya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada pedang ketiga? Dia menunjukkan ekspresi yang sangat terkejut dan berkata, pada dirinya sendiri, aku bersusah payah menyuntikkan kekuatan api ke dalam pedang-pedang itu, dan aku dapat menebasnya dalam waktu singkat. Dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara setelah itu. Xiao Chen tidak ingin melepaskan lawan yang mengerikan ini. Ketiga pedang itu bersinar terang dan bergerak secara horizontal pada saat yang sama, langsung menghancurkan sisa-sisa Kaisar Api menjadi berkeping-keping, menghancurkannya sepenuhnya. Ketika semuanya kembali tenang, pola-pola di tubuh Xiao Chen berangsur-angsur menghilang, dan ketiga pedang itu tampaknya telah kehilangan vitalitasnya dan perlahan-lahan meredup. Xiao Chen membelai ketiga pedang itu dengan sedikit kegembiraan.
Pedang yang tidak bisa dikendarai siapapun ternyata memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Dia percaya bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Setengah bulan kemudian, Xiao Chen memulai pelarian baru. Monster api yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dan menghalanginya, meluncurkan perburuan tanpa henti untuk membunuhnya. Gua iblis itu penuh dengan api dan monster-monster yang kuat. Jumlah mereka lebih banyak dari butiran pasir di padang pasir dan lebih padat dari rumput liar di padang rumput. Monster-monster api yang kuat dan tak terhitung jumlahnya datang dari segala arah untuk membunuhnya. Sialan, aku sungguh sial. Xiao Chen mengumpat dalam hati. Kaisar api yang dibunuhnya sebenarnya adalah seorang kaisar. Dia baru saja bertarung hidup mati dengan kaisar mayat hidup 2 tahun lalu dan menderita luka parah serta belum pulih. Perburuan ini berlangsung selama setengah tahun. Makhluk-makhluk api itu mustahil dibunuh, satu demi satu. Di bawah komando beberapa makhluk api humanoid di alam Raja Surgawi, mereka hampir membakar Xiao Chen menjadi abu. Pakaiannya, jenggotnya, dan rambutnya semuanya terbakar menjadi abu, bahkan tubuhnya yang tak tertandingi dalam seni bela diri pun hampir terpanggang. Xiao Chen membutuhkan waktu setengah tahun, dan ia mengalami kemalangan satu demi satu, hingga ia membunuh 3 Raja Surgawi satu per satu di antara puluhan juta makhluk api. Baru pada saat itulah ia benar-benar menyingkirkan pasukan yang mengejarnya. Sekalipun aku dalam keadaan yang menyedihkan dan nyaris lolos dari maut, aku mendapat 2 pedang, jadi itu semua sepadan. Bertahan di antara hidup dan mati sepanjang hari, tubuh bela dirinya yang tak tertandingi hampir runtuh. Potensi Xiao Chen dilepaskan di bawah tekanan, dan kultivasinya dipromosikan ke tingkat kelima dari alam tertinggi. Peningkatan kekuatan sepenuhnya diperoleh dengan mengorbankan nyawa seseorang. Dan itu bukan hanya masalah satu nyawa. Seseorang hampir kehilangan nyawanya ratusan kali sebelum mendapatkan kembali tingkat kultivasi ke tingkat yang baru. Hasil ini benar-benar menakutkan. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Mustahil baginya untuk berjuang kembali dari ambang kematian setiap saat. Jika dia melakukan kesalahan sekali saja, dia akan hancur dan akan binasa di sini sepenuhnya. Waktu yang tersisa kurang dari 1,5 tahun hingga waktu yang disepakati. Xiao Chen berencana untuk memanfaatkan waktu yang tersisa sebaik-baiknya untuk memulai babak baru pelatihan yang mengancam jiwa. Namun kali ini peruntungannya sungguh malang. Ia justru terjerumus ke jurang keluarga kerajaan iblis unicorn. Jutaan iblis meraung, lebih dari selusin raja iblis melolong. Seluruh gua iblis berguncang, dan banyak jenis raja iblis kuat lainnya menyerbu. Xiao Chen benar-benar tenggelam dalam lautan roh jahat dan monster. Mengapa Xiao Chen belum keluar? Kekeakan, mengomel, pada kerangka tua itu hampir setiap hari, memintanya untuk membuka pintu yang tertutup rapat. Raja kerangka berwarna-warni benar-benar tidak bisa merasa terganggu dengan pria kecil bersuara kekanak-kanakan ini, dan dia dengan sabar menghiburnya setiap hari. Si kecil merasa bosan dan monoton. Tidak apa-apa ketika ia pertama kali datang ke King's City, Ted. Tapi tinggal di sana selama hampir 4 tahun terlalu menyedihkan bagi hewan kecil yang lincah dan aktif itu. Karena malas dan bosan, ia mencabut semua gulma di surga yang hilang, menjaga taman Tuhan agar tetap teratur, dan membuat semua pohon Tuhan subur dan hijau. Sungguh suatu keajaiban bahwa benda kecil ini dapat dikatakan begitu pekerja keras. Selama 4 tahun terakhir, Keke telah menanam gulma dari Paradise Lost di setiap sudut istana raja. Di tempat tak bernyawa ini, sebenarnya tumbuh rumput ajaib yang cemerlang, sungguh ajaib. Pada akhirnya,
Si kecil bahkan menggunakan ramuan ajaib yang ditanamnya untuk mengeja dua kata besar yang tidak benar dalam bidang seni bela diri, kincing. Baru pada saat itulah dia merasa puas dan berhenti. Waktu berlalu hari demi hari, dan kesepakatan 4 tahun akhirnya tiba. Keke dengan senang hati mengikuti Raja Tengkorak tua itu ke Gua Iblis. Setelah 4 tahun kecewa, gadis kecil itu ingin sekali bertemu Xiao Chen dan segera meninggalkan tempat ini. Saat pintu tertutup itu terbuka, energi iblis yang mengerikan tiba-tiba menyeruak keluar. "Berani sekali kau, monster pemberani, keluar dari gua iblis dan mencari kematian," teriak Raja Kerangka Tua. "Jangan membuat kesalahan, orang tua. Aku Xiao Chen, dan orang besar di belakang kita adalah Raja Iblis. Hentikan mereka dengan cepat." Iblis jangkung dengan satu tanduk di kepalanya, rambut ungu dan mata biru, tubuhnya ditutupi sisik seputih salju, api iblis melonjak, dan roh-roh jahat mengembun menjadi kabut hitam yang terwujud. Ini jelas merupakan momentum mengerikan yang hanya dapat dicapai dengan membunuh ratusan ribu atau jutaan roh jahat. Bang! Tubuh iblis itu retak, dan seorang pria dengan cahaya kristal di sekujur tubuhnya bergegas keluar dari cangkang iblis seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Itu adalah Xiao Chen. "Wah, kau benar-benar pandai membuat masalah." Raja Kerangka Tua yang berwarna-warni itu panik, mencoba menyegel gua iblis dengan cepat. Mengandalkan formasi yang dibuat oleh Raja Muda itu sendiri, ia hanya perlu mengaktifkan kekuatan ilahi kaisar. Sebenarnya ada dua Raja Iblis yang telah mencapai alam pembersihan bumi di Gua Iblis itu, dan mereka tengah berjuang untuk menerobos segel tersebut. Setelah lebih dari 3 jam bekerja keras, Raja Kerangka Tua akhirnya berhasil menyegel Gua Iblis dengan aman. Tahun lalu bagaikan mimpi buruk bagi Xiao Chen. Ia tidak punya waktu untuk beristirahat dan terus-menerus berjuang dalam pertarungan hidup dan mati. Dia telah membunuh banyak roh jahat dan setan, dan berendam dalam darah setan setiap hari. Inilah sumber roh jahat yang ada di sekujur tubuhnya. Dia tidak tahu berapa banyak roh jahat dan setan yang telah dibunuhnya. Dia sudah lama lupa menghitungnya, tetapi perkiraan kasarnya adalah puluhan ribu. Dan iblis muda yang terbunuh setengah tahun lalu bahkan lebih kuat. Dia sebenarnya adalah putra bungsu dari sepasang Raja Iblis. Sejak hari itu, ia memulai pelariannya yang tragis dari dunia. Jika ia tidak memiliki 8 fase kecepatan ekstrim, ia pasti sudah mati ribuan kali. Serang pasukan roh jahat dan berkeliaran di antara jutaan iblis, termasuk mayat hidup, kerangka, makhluk api, iblis, semua jenis ras jahat tersedia. Tentu saja yang paling mengerikan adalah dikejar oleh kedua Raja Iblis tersebut, tanpa ada jalan keluar dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Berasimilasi menjadi iblis, berubah menjadi hantu, berbagai macam cara telah dicoba. Meskipun sekarang dia aman, Xiao Chen tidak ingin memikirkan pengalaman tragis itu lagi. Kalau saja beberapa hari kemudian dia berhasil lolos, meski dia tidak dibunuh oleh kedua Raja Iblis yang gagah perkasa itu, dia pasti sudah pingsan dan menjadi gila. Meskipun langit dunia kematian berwarna abu-abu, Xiao Chen masih merasa cerah saat ini. Di mata kekedan Kerangka Tua yang tercengang, dia mencium tanah dengan dalam, melompat seperti anak kecil dan teriak, "Sial, Xiao akhirnya keluar." Kemudian, dia dengan senang hati memeluk binatang kecil itu dan mengusapnya, dan memberi Raja Kerangka Tua pelukan hangat. Tua dan anak yang ketakutan itu segera mundur 100 kaki jauhnya. "Jangan takut, aku senang. 4 tahun terakhir ini bagaikan neraka yang nyata, dan itu hampir membuatku gila."
Setiap hari diselimuti bayang-bayang kematian, dan saraf yang tegang bisa tiba-tiba putus kapan saja. Itu adalah siksaan seperti api penyucian. Ujian hidup dan mati akhirnya berakhir. Kekuatan Xiao Chen telah mencapai tingkat ketujuh alam tertinggi, dan Du Zitianyin telah mencapai kesempurnaan dan telah dipahami sepenuhnya. Biayanya besar, tetapi imbalannya juga besar. Setelah istirahat, apakah kau akan pergi ke Gua Iblis untuk latihan hidup dan mati? Raja Kerangka berwarna-warni bertanya dengan setengah tersenyum dan rahang retak. Mendengar ini, wajah Xiao Chen langsung berubah warna. Bayangan kematian, darah iblis yang dingin, raja mayat hidup yang mengerikan, semuanya tampak muncul kembali di depan matanya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lebih baik aku pergi jauh ke benua itu daripada memasuki Gua Iblis lagi. 3 hari kemudian, Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Raja Kerangka tua itu. Dia ingin segera kembali ke Jiushu yang ramai untuk menenangkan tubuh dan pikirannya yang baru saja mengalami mimpi buruk. Lain kali aku akan kembali ke Kyushu bersamamu. Aku sangat merindukanmu. Raja Kerangka tua itu tampak sedikit linglung. Xiao Chen sangat berterima kasih kepada kerangka tua itu, jadi dia tidak menyembunyikan rahasia bahwa dia bisa kembali ke Kyushu. 10 hari kemudian, Xiao Chen berjalan keluar dari kedalaman benua kematian dan datang ke sumur tulang bersama Keke. Pada hari yang sama, sosoknya muncul di sebelah kota kematian Kyushu. Siapa yang dapat menandingi Raja Surgawi Duobo Wuming? Raja Surgawi 5 elemen, dia ditakuti oleh dunia, tak terkalahkan, dan tak tertandingi. Peri dari langit, peri Ye Jing dapat mengguncang 9 surga. Ketika Celestial muncul, semua ras lain akan mundur. Raungan Ratu Yaksa mengguncang gunung dan sungai. Jika Snow Dance tidak muncul, siapa yang bisa menandinginya? Penguasa alam kutukan muncul, memberi perintah kepada 9 negara bagian. Alam jiwa. Xiao Chen mendengar semua rumor di atas hanya dalam waktu setengah hari.